Baiklah, selanjutnya pada kali ini kita akan membahas tentang pendapatan regional. Konsepnya dari pendapatan regional ini kalau di Indonesia kita mengenal dengan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto ini sendiri merupakan produk dari nilai-nilai dari pendapatan atau produksi dari suatu regional atau suatu wilayah, tapi dalam bentuk brutonya seperti itu. Nah, ini biasanya menjadi suatu indikator dari kegiatan perekonomian suatu wilayah, apakah dia kegiatan perekonomiannya bagus atau rendah, seperti itu bisa diukur dengan menggunakan PDRB seperti itu. PDRB ini ada dengan menggunakan atas dasar harga pasar. Nah, artinya di sini adalah suatu jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah tersebut. Jadi intinya adalah pertambahan nilai dari semua sektor di wilayah tersebut. Nah, bruto itu apa? Bruto itu adalah nilai produksi atau output yang dikurangi biaya perantara atau intermediate cost. Intermediate cost adalah seperti biaya pembelian, biaya perolehan atau biaya perolehan dari sektor lain yang sudah dihitung sebagai produksi dari sektor lain atau berasal dari impor. Nah, nilai tambah bruto itu mencakup komponen pendapatan seperti upah, gaji, bunga, sewa, tanah, dan keuntungan. Nah, termasuk penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Lalu setelah PDRB ada PDRN atau Produk Domestik Regional Neto yang berdasarkan harga pasar misalnya. Berdasarkan harga pasar itu adalah produk domestik regional bruto ada atas harga pasar dikurangi penyusutan. Jadi produk domestik regional neto ya, produk domestik regional neto. Kalau yang tadi bruto, yang sekarang neto. Ini berkaitan dengan produk domestik regional bruto tadi atas harga pasar tadi dikurangi dengan penyusutan. Nilai penyusutan ini atau pengurangan dari nilai barang-barang ini terjadi karena terpakai dalam proses produksi atau karena proses waktu tertentu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, produk domestik regional neto yang berdasarkan biaya faktor. Nah, artinya apa? Artinya adalah PDRN yang atas harga dasar pasar dikurangi pajak tak langsung neto, jadi yang sudah yang ini ke sini, maka dia dikurangi pajak tak langsung neto, bisa berupa pajak penjualan, biaya ekspor, biaya cukai, dan pajak persepaan itu. Nah, pajak tidak langsung neto itu adalah pajak tidak langsung dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk pendapatan regional itu adalah produk domestik regional atas harga dasar biaya faktor dikurangi dengan aliran dana yang mengalir keluar ditambah dengan aliran dana yang masuk. Pendapatan regional atas harga berlaku adalah pendapatan regional dalamnya masih ada inflasi. Ini kalau pendapatan regional atas harga berlaku. Sedangkan pendapatan regional atas harga konstan itu ada pendapatan regional dengan memasukkan faktor inflasi, menghapuskan faktor inflasi. Itu kalau harga konstan. Tadi kalau yang harga berlaku itu masih ada unsur inflasinya. Harga konstan adalah harga pokok dasarkan pada harga tahun tertentu. Tahun tertentunya itu berapa yang akan dijadikan sebagai harga konstannya. Nah, tahun yang dijadikan patokan harga tersebut dijadikan tahun dasar untuk penentuan harga konstan. Misalnya, suatu provinsi dia mempunyai 3 sektor dan yaitu 2 sektor produksi dan 1 sektor jasa. Ini produksi 1, produksi 2, dan jasa. Dia punya 3 sektor nih. Nah, kondisi tahun 95 itu unit produksinya seperti sebanyak ini 1000, 2000 dengan harga jual per
unitnya adalah 500, 800 untuk produksi 2. Sehingga totalnya adalah sebanyak ini. Pada kondisi tahun 2000, nah dia jumlah produksinya 1100 untuk produksi 1, untuk produksi 2 2300. Sedangkan harga jualnya di sini naik jadi 600 dan ini naik menjadi 1000 sehingga total nilai produksinya adalah sekian. Nah, untuk nilai produksi tahun 2000 dengan menggunakan harga konstan tahun 95 ya. Harga konstan tahun 95 ini ya. Maka dia nilainya adalah 3 juta sekian. Nah, dalam harga konstan maka besarnya kenaikan selama waktu 5 tahun adalah sebanyak 11%. 11% ini dibandingkan dari tahun yang ini dibandingkan dengan nilai yang ini. Nah, itu ya pembandingannya. Bandingkan dengan yang ini. Nah, itu pembandingan kenaikan 11%. Sehingga bisa disebutkan bahwa terjadi kenaikan indeks sebesar 0,1196. Seperti itu. Nah, begitu pula dengan indeks inflasi, yaitu misalnya pada mula-mula dihitung nilai produksi tahun 2000 dengan harga tahun berlaku tahun 2000 yaitu 1000 dan 600 tahun 2000, 1000 dan 600, 1000 dan 600 nih. Tahun 2000 600 jumlah produksi 1100 kali 600 ditambah dengan 2300 kali 1000 dapatlah 2.960 dan tahun 2000 dengan menggunakan harga konstan dapatlah 12385. Berarti tingkat inflasi selama 5 tahun adalah 23,85%. Nah, nilai konstan sektor jasa adalah nilai harga pelaku tahun 2000 dibagi dengan indeks inflasi, yaitu 1.200 bagi indeks inflasinya. Harganya adalah 968919. Nah, itulah cara mengukur dari bagaimana cara mengukur dengan menggunakan perhitungan nilai konstan. Metode penghitungan PTRB pendapatan regional dilakukan dengan dua cara, yaitu metode langsung, yaitu dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggunakan kondisi daerah, atau metode yang tidak langsung dengan menggunakan data dari sumber nasional yang nantinya sumber nasional tersebut dialokasikan ke masing-masing daerah, seperti itu. Nah, metode langsung biasanya dia akan menggunakan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Bagaimana cara kita mengukurnya? Pertama, untuk produksi atau di sini artinya adalah dengan cara menjumlahkan nilai tambah produksi barang-barang jasa tertentu yang dihasilkan suatu wilayah tertentu selama satu periode tertentu, baik oleh kegiatan penduduk atau perusahaan nasional atau perusahaan asing. Nah, contohnya di sini PDB adalah produk domestik bruto, VASP, VASS, dan VAST. VASP di sini artinya adalah nilai tambah sektor primer yang terdiri dari pertanian, pertambangan. Lalu VASS adalah sektor sekunder yang terdiri dari bangunan, listrik, gas, dan air minum. Dan VAST adalah nilai tambah dari sektor tersier, yang lapis ketiga ya. Menghitung VAS atau nilai tambah dari masing-masing sektor merupakan pengurangan dari keluaran sektor dikurang dengan IPS atau pemasukan sektor. Yang kedua yaitu dengan pendekatan pendapatan, merupakan semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi, baik itu tenaga kerja, tanah, modal, keahlian, dan dalam bentuk upah dan gaji, sewa tanah, bunga, dan laba. Yang selanjutnya yaitu pendekatan pengeluaran. Di sini dihitung berdasarkan konsumsi ya, konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan saldo tetap bruto, dan juga ekspor neto. Nah, PTB dengan pendekatan ini bisa digambarkan sebagai PTB sama dengan CI tambah G
tambah X kurang M. C adalah konsumsi rumah tangga konsumen, I adalah investasi, G adalah konsumsi dari pemerintah, X adalah nilai ekspor, dan M adalah impor. C tambah I tambah G itu adalah agregat expenditure atau permintaan dari suatu domestik. Kalau gross national product atau GNP itu adalah merupakan GDP ditambah F atau pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi. Nah, ini untuk cara menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan GNP. Sedangkan untuk pendapatan personal bisa menggunakan PI sama dengan NI, ENI tambah BT. Nah, sekian untuk PDRB pada kali ini. Terima kasih.